Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah saya itu menjadi menteri, Pak Jokowi, Presiden itu minta saya, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud tuh banyak teman-temannya di kampus, coba Pak Mahfud keliling kampus, jelaskan problem-problem kita itu. Terutama waktu itu kan rame soal undang-undang atau omnibus law tentang cipta kerja. Kita sudah merancang ke 9 universitas waktu itu, mencakup masalah politik, hukum, dan keamanan, bidang tugas saya. Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017 sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya katakan saya tidak akan meralat. Korupsi itu jauh lebih gila, saudara. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Mari kita lihat ya. Orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu. Pemerintah tuh goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Lihat, saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya tuh bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak tahun 2004 itu diselesaikan tuh, dengan release and discharge. 2002 dikeluarkan aturannya. Ada orang ngaku punya utang, ya saya punya utang sekian ke negara karena dulu bank saya mau mati dikasih uang. Ngaku utang, sudah dicatat. Tiba-tiba ada yang protes. Oh, itu proses pengeluarannya SKL, surat keterangan lunas itu ada KKN-nya, ada korupsinya. Karena ada korupsinya, masuk ke pengadilan. Samsul Nur Salim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun. Dia ngasih barang-barang tambak dan macam-macam, itu nilainya hanya 1,1. Berdasar penilaian dan sudah dilelang harganya segitu. Lalu ada yang lapor ini ada korupsinya, dicari korupsinya sampai masuk ke pengadilan. Betul korupsi, kata hakim pengadilan negeri. Naik banding dia, betul korupsi, kata hakim pengadilan tinggi. Tapi begitu sampai di Mahkamah Agung bebas. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan? Loh, yang bebaskan tuh pengadilan. Kita kan tidak boleh masuk ke situ, ke pengadilan. Ada yang menganalisis itu permainan dengan hakim. Lihat, kita kan tidak boleh hakim main atau tidak, kita kan tidak boleh masuk. Nah, itu satu. Sehingga sekarang kita kalau begitu, karena pengadilan mengatakan Samsul Nur Salim ini tidak korupsi, maka seluruh hutang yang lain itu kita tagih secara perdata, tidak ada korupsinya lagi, udah. Nah, lalu dikatakan pemerintah mau menyembunyikan korupsi. Loh, sudah 20 tahun, 22 tahun sejak tahun 98 keluarnya BLBI itu, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia itu dibiarin karena dikira ada soal hukum pidananya sampai nunggu vonis. Yang sekarang ya kita tagih, kalau nanti ada pidananya lagi ya silakan buka. Nah, ini saudara diatur di sini, diberi bagian siapa yang mimpin, petani, pedagang pasar, apa suruh buat organisasi korporatis, semuanya korupsinya diatur. Sekarang coba Bapak, dulu diatur oleh Pak Harto, memang korupsi betul Pak Harto itu KKN,
Maka ada di TAP MPR, Pak Harto itu pemerintahan KPN. Ada di Undang-Undang KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN. Ada dasar hukumnya, bisa dibuka sekarang. Cuma dulu terkoordinir. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri, Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis. Sekarang mari kita susun demokrasi. Susun demokrasi, sudah demokrasi, atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja, pemerintah tidak boleh ikut campur. Ayo, demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, tidak pernah ada yang mempersoalkan ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh, nanti yang terus PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek. Kelompok radikal itu mengatakan itulah salahnya pakai hukum dunia. Kalau pakai hukum agama semua beres. Enggak juga, agama bisa dijual belikan. Karena agama itu Anda mau milih ini dalilnya ada, milih itu dalilnya ada. Ada. Mau cari dalil agama yang nyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang memerangimu ada. Tapi ada dalil, kamu jangan membunuh orang, ada dalil agamanya juga. Kasihanilah sesama manusia, pakai dalil itu. Yang terorisnya pakai dalil yang satunya sama. Bahkan di bidang kemiskinan, itu Islam itu ngajarkan kemiskinan atau ngajarkan kekayaan. Dalilnya ada semua. Nabi itu di dalam hadis Tirmidzi pernah berkata begini, I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu, kumpulkan hartamu sebagai banyaknya seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak membebani orang lain. Kaya kamu, jadilah orang kaya. Karena orang kaya, orang Islam yang kaya itu lebih kuat daripada orang Islam yang miskin dan itu berjaya bagi. Tapi ada lagi doa Nabi yang mengajak kita miskin. Apa doanya? Begini, Nabi itu selalu berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'atni ma'zumratal masakin. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang miskin. Ini doa Nabi, hadis sahih. Matikan saya dalam keadaan miskin dan bangkitkan saya di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Dalilnya ada, mau nyuruh miskin ada dalilnya, mau nyuruh kaya ada dalilnya. Tapi ada konteksnya. Kamu agar tidak bergantung orang lain dan agar tidak menjadi kufur, jadilah orang kaya itu. Tapi Nabi berdoa miskin itu karena hatinya sangat sayang kepada orang kecil, sehingga dia berdoa miskin untuk dirinya sendiri. Ya Allah, saya sayang pada orang miskin, kasihan ini tidak ada yang pedulikan, jadikan saya orang miskin agar saya jadi temannya. Kan itu doa Nabi. Tinggal cari dalilnya aja, jual beli apa. Sehingga dulu kalau di Majelis Ulama itu ada istilah fatwa halam. Halam itu antara halal dan haram. Kalau kamu minta dalilnya haram ini, mau bayar berapa, ini fatwanya. Kalau yang halal ini, ya. Wah, sekalian, oleh sebab itu sekarang adalah masalah persoalan moral. Kita semua mari perbaiki bangsa ini dan jangan katakan itu kan tandanya orang takluk, tidak karena merasa tidak ngasasi sesuatu. Enggak, kita tetap berbuat sejauh yang bisa kita buat, tetap macam mungkin. Tapi problem kita sekarang ada di persoalan bagaimana moral ini bisa mengikat perilaku kita. Kita tunduk pada Pancasila itu bukan hanya pada dasar negara yang melahirkan aturan-aturan, tetapi selain dasar negara ada moral, kebersamaan, kerukunan, gotong royong itu kadangkala tidak dimasukkan di dalam peraturan. Tapi ini lebih penting karena kalau aturan-aturan itu kan bisa dijual belikan tadi. Tapi kalau moralitas itu kuat. Nah, disinilah maka penting agar bagaimana persoalan moral ini, kalau soal moral ini, agar Pancasila selain sebagai hukum itu bisa menjadi penuntun perilaku kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.